Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ajak kita menemukan buku 1 Petrus pasal 2, ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menuliskan bagaimana asal-usul kekristenan kita, yaitu kita yang menjadi pengikut Yesus bukanlah orang yang ikut-ikutan dalam suatu keramaian, bukanlah orang-orang yang ikut bergabung dalam satu kumpulan, tetapi pada dasarnya kita orang yang dipilih. Nah, hal ini perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Karena banyak kali kita bertanya, mungkinkah saya dipilih? Saya orangnya tidak terlalu bagus kelakuannya, saya orangnya ada banyak kekurangannya, saya orangnya yang paling tidak becus, kerja seringkali tidak bisa selesai, hidup bosan, seringkali suka ganti-ganti penampilan, ganti-ganti selera, dan kita punya banyak kekurangan yang kita sendiri tahu bahwa ada kekurangan kita, ada kebiasaan kita yang seringkali ketika kita ingat, kita jadi bingung. Seperti inikah saya dipilih Tuhan? Adakah benar saya ini dipilih Tuhan? Namun Alkitab hanya katakan, Allah tahu bahwa kita dahulu bukan umat. Bukan Allah keliru. Karena siapapun yang belum dipilih Allah, walaupun dia menurut norma etika lebih baik dan sangat baik dari rata-rata, tetapi karena ketika dia tidak dipilih Allah, dia bukan umat pilihan. Dia tetap orang yang tidak dikasihani karena dia tidak dipilih. Nah, hal ini yang harus kita ingat. Jangan kita salah menyikapi prinsip-prinsip keberadaan kita sebagai orang percaya. Karena banyak orang berkata, kenapa jadi orang Kristen? Kok sudah sekian lama kelakuannya masih begini? Masih begitu. Memang itu kelakuan kita bawa terbiasa dari hidup kita yang sudah sekian puluh tahun kita jalani. Namun kita harus paham supaya kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu dikatakan di sini, kamu bangsa yang dipilih, umat yang dikuduskan. Jadi bukan karena kita sudah baik, maka kita jadi kudus. Tidak, tetapi kita dipilih dari orang-orang yang bukan umat Tuhan. Dari hidup yang gelap untuk dikuduskan, untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, yang menjadi sebab kita ragu, yang menjadi sebab kita berulang-ulang terus melakukan kesalahan, kegagalan kita, karena kita tidak menyadari bahwa status kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Maksudnya, Allah memiliki kita secara spesial, secara istimewa, dan tidak boleh ada orang lain memilikinya. Tidak ada tangan lain boleh mengaturnya. Tidak ada upaya lain yang bisa mengutak-utiknya. Sebab itu tidak heran, Yesus katakan, seutas rambut di kepalamu tidak akan jatuh ke bumi tanpa atas izinnya. Kenapa? Karena kita milik kepunyaan Allah sendiri.
Dengan menyadari hal ini, maka kita akan mengurangi hal-hal yang tidak penting untuk hidup dekat dengan Tuhan. Satu contoh, ketika kita beralih dari pendidikan dasar masuk ke SMP, kemudian lanjut ke SMA, kemudian lanjut masuk ke bangku kuliah, apakah buku SMP kita masih pakai? Kita sudah rasa tidak perlu saya simpan itu. Mungkin itu turun ke adik kita, mungkin itu jadi bagian dari saudara-saudara kita lainnya, atau mungkin kita bisa jual saja, akan berguna buat orang lain yang membutuhkan. Karena ketika kita sudah kuliah, buku itu tidak dibutuhkan. Demikianlah tingkat kesadaran kita dari umat yang berdosa menjadi umat pilihan dan menjadi milik Tuhan sendiri. Maka kita harus selektif dalam menentukan sikap hidup seperti apa yang kita harus bangun. Ada yang sudah tidak berguna, lepaskan, tinggalkan itu. Karena itu dalam buku Ibrani katakan, marilah kita tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Nah, banyak orang-orang percaya yang sudah jadi milik Kristus tapi tidak mau menanggalkan beban yang merintangi dia, sehingga dia sulit dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ikut Tuhan tetapi masih terus hidup dengan dosa. Ikut Tuhan masih terus mabuk-mabukan. Ikut Tuhan masih terus hidup di dalam persinahan. Ikut Tuhan masih terus melakukan kesalahan yang tidak perlu sebenarnya dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak mau menanggalkan, tidak mau melepaskan semua yang merintangi dia. Karena itu dikatakan kita adalah kepunyaan Allah sendiri, dan dia mau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia dan menceritakan perbuatan-perbuatan itu kepada orang yang lain. Perbuatan apa yang besar yang kita terima? Yaitu hidup yang tidak dikasihani, sekarang hidup yang dikasihani. Tadinya hidup di dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dulu adalah orang-orang yang terbuang, sekarang adalah orang pilihan Allah. Sebab itu mari, di dalam melangkahkan kaki setiap hari, ingatkan dirimu ketika engkau masih bangun pagi hari. Terima kasih Tuhan, berarti Tuhan memilih saya untuk masih hidup hari ini, untuk memperagakan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah merubah hidup saya dari gelap masuk ke dalam terang, dari tidak mendapat belas kasihan sekarang mendapatkan belas kasihan, dari orang yang berdosa sekarang menjadi orang yang dikuduskan Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa supaya kita mengingatkan diri kita sepanjang hari ini di dalam pekerjaan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kita tetap bertahan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena hari ini Tuhan berikan untuk kami. Bukan untuk kami hidup dengan cara hidup yang salah, tapi kami percaya hari ini Tuhan memberikan kami hidup sebagaimana kami ada, untuk kami menyadari bahwa kami adalah orang yang mendapatkan belas kasihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri, dan kami adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, biarlah kami diberi kekuatan untuk memperagakan kehidupan yang benar-benar mempermuliakan Tuhan sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang memperoleh kasih karunia di dalam Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan kami percaya karena Engkau memilih kami, maka Engkau juga yang memelihara kehidupan kami dari segala sesuatu yang kami harus hadapi dalam hidup kami setiap hari. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini.
Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi wanita Pantekosta Jemaat Bethesda yang akan dimulai pada jam 4 sore. Saudara dapat mengikutinya di YouTube channel GPD Bethesda Makassar dan juga di Facebook. Sebab itu kami ingatkan, jangan lupa supaya kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.